bukan menghilangkan acquired pellicle, bukan, nggak bisa lah, dan tidak mungkin. Kalau kita menghilangkan acquired pellicle gampang, minum obat mengurangi sekresi ludah, ada obat itu. Tapi ya setengah mati, nanti mulutmu lecet semua, sariawan di mana-mana. Karena apa? Itu tidak berbahaya dan bagus. Yang dihilangkan adalah plak. Plak adalah acquired pellicle yang sudah ditumbuhi, dimasuki oleh bakteri, kemudian membuat koloni sisa makanan yang menjadi makanannya bakteri, kemudian menjadi suatu niche lingkungan ekologi yang bagus untuk pertumbuhan bakteri, itu baru namanya plak. Nah, bakteri yang hidup di daerah yang nyaman itu kemudian menghasilkan produk, bisa enzim yang merusak gusi, bisa asam laktat yang merusak email, dan asam laktat yang diproduksi itu bukan hanya dalam waktu yang singkat akan merusak. Karena apa? Email itu insya Allah adalah produksi Gusti Allah yang paling kuat di dalam tubuh manusia. Email, Ismail itu nabi, tapi kalau email, ya, jadi ingat-ingat itu bahwa email itu paling kuat. Rusaknya hanya asam yang nempel terus selama berapa hari, ya, sampai sebulan. Kalau cuma 2 hari kemudian kamu sikat, hilang, nggak ada kerusakan. 4-5 hari, seminggu paling terjadi white spot, ya, white spot. Tapi kalau white spot itu bercak putih-putih di sekitar gusi, gigi, ya, gitu. Tapi belum rusak, itu bisa kerusakan gigi yang bisa kembali, itu white spot itu. Email yang mengalami white spot. Ya, itu ya. Nah, ini promotif kita mencegah supaya plak itu tidak ada, bukan acquired pellicle. Caranya nggak bisa dengan lidah, dengan kumur. Kalau daerahnya tersembunyi di antara 2 gigi, Anda lihat nanti pada saat Anda menjadi dokter gigi, moga-moga kamu iling saya, kerusakan paling banyak terjadi pada orang dewasa itu gigi interdental. Karena apa? Daerah situ tidak bisa disikat. Atau antar 2 gigi yang berjejal, daerah gigi yang gingsul, itu juga mengakibatkan tempat penimbunan sisa makanan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan gigi, kebersihan gigi dan mulut. Selalu kebersihan gigi dan mulut itu jadi itu menghilangkan plak itu. Mulut mungkin ya umpamanya gusi Anda ada yang gigi Anda ada yang tumbuh dengan mengelukai gusi, itu bisa mengiritasi tumbuhnya kanker, ya. Kemudian menyikat gigi setiap hari, makan sehat. Makanan sehat itu sebetulnya bukan pada saat Anda sudah bergigi. Makanan sehat itu sejak bayi. Jadi yang makan sehat kalau gigi sudah tumbuh itu memang sangat lama, ya, tidak akan bisa berpengaruh langsung melapisi email karena udah matang, emailnya udah tumbuh. Jadi makanan sehat itu sebaiknya untuk gigi yang akan tumbuh. Jadi pada saat paling banter itu ya sesudah sebelum anak balita sampai bayi, sampai ibu dalam kandungan, itu makanan bergizi, ya. Pemeriksaan kesehatan gigi secara periodik ini penting, ya. Kita melihat gigi kita sendiri aja kadang-kadang jarang periksa nang dokter gigi, tapi betul-betul memeriksa. Jangan, dok saya gigi saya bolong, nanti dokter itu langsung meriksa yang bolong. Tapi datanglah untuk, dok saya mau ngecek check up. Mana nanti gigi akan meriksa seluruh permukaan gigi. Oke, ya. Perlindungan khusus tadi itu, ya. Specific protection. Pelayanan yang ditujukan untuk melindungi dari serangan agen penyakit
dengan cara mengurangi kerentanan host atau membuat perlindungan terhadap serangan agen penyakit dalam lingkungannya. Nah, specific protection itu bisa berupa fissure sealant. Fissure sealant tahu? Seal itu melapisi, ya, membuat permukaan itu menjadi smooth, jadi halus. Nah, itu untuk permukaan gigi yang yang permukaan cekungannya dalam. Karena apa? Kalau cekungannya dalam itu sikat gigi tidak bisa membersihkan plak yang ada pada cekungan yang dalam. Bahkan kadang-kadang cekungan yang dalam itu cenderung bolong. Oleh karena itu ada namanya proteksi khusus atau spesifik proteksi dengan menambal permukaan itu, tapi tidak merusak emailnya, hanya langsung ditempelkan gitu. Namanya seal, dental sealant ya. Nah, itu untuk proteksi yang spesifik. Di samping itu untuk mencegah jumlah bakteri bertambah, Anda bisa menggunakan kumur, obat kumur, mau Listerine, mau yang lain, Pepsodent atau mungkin Sensodyne, anti plak dan sebagainya, itu ada zat antibakterinya sehingga mengurangi jumlah bakteri. Yang mau masuk ke plak itu dikurangi. Tapi yang sudah di dalam plak itu sukar ya, karena mereka membuat perlindungan sendiri. Oke ya. Kita lanjutkan. Jadi special protection bisa berupa namanya dental sealant itu ya, sealant tulisannya. Nanti Anda di dalam preventif ini akan belajar. Kemudian ini pada prepatogenesis, jadi belum ada kerusakan. Nah, mohon maaf, ini laptop saya ngehang, tidak mau bergerak. Jadi ini tadi specific protection, kemudian perlindungan khusus juga atau specific protection dengan minum air yang mengandung fluor. Ini pada saat gigi akan tumbuh ya. Kemudian topikal aplikasi, jadi permukaan emailnya itu dikasih lapisan supaya makin keras dengan fluor. Diet, menghindari diet yang lengket antara waktu makan. Jadi kita mengurangi berkontaknya sisa makanan dengan mengurangi ngemil. Menyikat gigi setelah makan, ini bagus sekali ya. Kemudian dental profilaksis, jadi membersihkan gigi, jadi permukaan gigi itu datang khusus ke dokter gigi untuk menyikat gigi termasuk flossing, dental floss. Karena dental floss itu yang paling penting untuk menghindari plak yang lengket terus di situ. Profilaktik odontomi ini memperbaiki bentuk-bentuk gigi yang mungkin yang gingsul, tajam, kemudian itu diperbaiki bentuknya. Preventif ortodonsi ini tadi itu yang giginya berjejal-jejal, itu akan berpotensi untuk
kerusakan gigi sehingga dirapikan. Periode patogenesis dan secondary prevention yaitu ini sudah terjadi patogenesis. Jadi gigi sudah sakit, sudah kalau karies ya sudah ada lubang. Maka usaha pelayanan yang ditujukan pada awal terjadinya penyakit ini secondary prevention meliputi semua pelayanan yang mencegah berkembangnya penyakit atau kambuhnya penyakit. Secondary prevention termasuk di sini adalah early diagnosis and prompt treatment. Jadi diagnosis awal dan perawatan karena permintaan, prompt treatment ya, atau perawatan segera. Pemeriksaan menyeluruh dengan X-ray, ya ini untuk melihat apakah sudah ada lubang atau belum. Dengan cara periodik, perawatan segera pada lesi yang mulai, mungkin kalau ada white spot itu dikasih fluor ya, supaya terjadi remineralisasi lagi, mengurangi makanan yang kecut, memperluas perawatan untuk mencegah lesi yang sekunder. Ya, kemudian perhatian pada kerusakan yang lanjut. Apakah kerusakan yang sudah lanjut itu masih bisa dirawat untuk ditambal atau tidak? Sudah terjadi kerusakan pada saraf dan sebagainya. Wajib periksa bagi murid-murid sekolah. Jadi murid-murid sekolah itu harusnya secara periodik diperiksa. Ada UKGS tapi memang waktu dan kesempatan dokter untuk meriksa secara rutin itu selalu sulit ya. Indonesia itu terlalu banyak penduduknya. Periode patogenesis, jadi sudah ada penyakit tapi tersiari. Jadi ini suatu preventif yang terakhir. Karena ini orang sudah terjadi kerusakan dan sudah terjadi karies, sudah terjadi patologis ya. Upaya pelayanan yang ditujukan pada hasil akhir dari penyakit pada tahap akhir atau patogenesis. Tertiary prevention service atau replacement service untuk mencegah terganggu dan hilangnya fungsi. Seperti kalau umpamanya Anda giginya berlubang, maka susah mengunyah karena selilitan, selalu akan masuk kotoran ke situ, kalau udah masuk sakit. Maka replacementnya adalah ditambal langsung. Moga-moga belum ada gangguan pada syaraf. Kalau syaraf sudah terganggu, ya dirawat syarafnya untuk ditambal. Itu adalah tertiary prevention. Jadi pencegahan supaya fungsi gigi itu kembali. Kalau tidak ditambal, tidak bisa untuk ngunyah karena sakit atau karena selilitan. Tapi kalau sudah ditambal, kembali normal. Itu tertiary prevention. Ya.